Ya, shalom. 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 Kalau bisa dibilang ini mungkin bagian terberat, mungkin bagian yang ini, gitu ya. Mungkin selama ini kita ngeliat salib sebagai ngerinya di penyiksaannya gitu kan, kayak di filmnya kita ada beberapa dari kita nggak kuat nontonnya kayak aduh terlalu sadis gitu-gitu, tapi ternyata bagian termengerikan dari penderitaan Yesus di kayu salib justru berada di titik ini sebenarnya. At least itu yang menurut Yesus, itu yang Yesus rasain. Dan kita bisa lihat di ayat ini. Oke, kita hari ini bagian 4 dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Perkataan keempat adalah dari Matius 27 ayat 46 ketika Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Oke, ya ada 6 hal yang kita pelajari hari ini dari perkataan ini aja. Oke, yang pertama kita lihat adalah di situ Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya, kalau bisa dibilang titik itu. Dan satu hal yang kita bisa pelajari, hal pertama adalah parahnya dosa dan upahnya, yaitu maut. Oke, dan kita mungkin nggak sedikit yang cetek berpikir bahwa maut itu cuma sebatas neraka atau tempat yang kayak penyiksaan yang kayak serem, kayak orang teriak-teriak nggak berhenti, dan kita selalu berpikir selalu kayak gitu. Tapi menurut Yesus itu jauh lebih mengerikan. Dan yang kita bisa lihat pertama adalah pasti, boleh diklik aja, upah dosa pertama pastinya maut. Roma 6:23 bilang itu maut itu kebinasaan, bukan cuma kematian, kebinasaan kekal, itu upah dosa. Di Roma 5 ayat 12 bilang ini, sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, namanya Hawa atau Adam lebih tepatnya, sama aja sih, satu tubuh mereka berdua ya kan istilahnya. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia ini oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Oke, ingat pada waktu kau makannya pastilah kau mati, itu kata-kata Tuhan. Dan Hawa dan Adam nggak percaya tampaknya, agak pikir Tuhan bisa aja, masa cuma makan gini doang nggak mati. Habis dimakan nggak mati kan? Enggak, tapi habis itu hubungannya terputus sama Tuhan. Dari detik itu dosa menjalar ke seluruh penjuru bumi dan di dalam semua ciptaan Tuhan. Di situ kalau saya bilang demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, atau beberapa orang doang? Semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Artinya semua orang harusnya mati, harusnya binasa. Itu upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa, kita semua mesti binasa, termasuk orang Kristen juga mesti binasa. Makanya kita kenapa bersyukur banget, karena kita diselamatkan dari kebinasaan itu. Upah dosa adalah maut. Boleh lagi diklik di 2 Tesalonika 1 ayat 8-9, dibilang mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Apa itu artinya? Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Itu artinya hukuman kebinasaan selama-lamanya adalah dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaannya selamanya. Beberapa dari kita pikir, bagus dong, itu kan, justru emang gue gak mau dekat ke Tuhan, takut gue bisa mati gue kalau dekat ke Tuhan. Ya kan gini, ada pendeta yang bilang gini, ketika seorang hamba Tuhan datang di sebuah ibadah dan dia bilang, saudara, kalau dia karismatik kan, Tuhan ada di sini. Gitu kan? Bisa jadi itu good news atau bad news, tergantung orangnya. Kalau hubungannya sama Tuhan harmonis, dia akan senang Tuhan ada di sini. Tapi kalau hubungannya sama Tuhan is complicated, dia justru takut, wah Tuhan di sini mati dong gue, yang gitu. Ya kan? Buat orang berdosa itu berita buruk. Ketika Tuhan ada di sini, yang gitu, ada yang nangis, ada yang takut malah. Sekarang nih dihukumnya, kan gitu. Buat para penjahat dan orang-orang yang rasa berdosa itu mereka akan pikir itu bad news, bukan good news. Buat Tuhan ada di sini. Tapi buat kita yang mengenal Dia dan menaati Injilnya, kalau bisa dibilang, kalau yang menganggap Yesus Tuhan, justru Tuhan ada di sini, kita senang. Karena itu penghiburan kita, itu yang bikin kita bertahan menghadapi dunia ini, karena Tuhan ada di sini. Tuhan nggak pernah tinggalin kita. Ya, tapi posisi kita di mana dulu? Hubungan kita sama Tuhan is complicated atau gimana dulu? Jadi apa? Menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, itu dia maut. Itu dia kebinasaan kekal. Oke, hal kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah, ingat yang teriak dari atas kayu salib adalah anaknya Tuhan sendiri, the only begotten Son, anak satu-satunya yang dikasihinya. Dan di sini kita bisa lihat apa? Kekudusan Tuhan yang tanpa kompromi. Kalau kita baca perjanjian lama, kalau kita baca Alkitab dari awal, kita tahu Tuhan itu tanpa kompromi. Dia itu kalau ngomong sesuatu, itu artinya itu. Kayak pada saat kamu makannya pasti mati, pasti.
nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya kan? Boleh diklik aja di seorang yang disebut sebagai sahabat Allah, friend of God. Dia bahkan sangat gak berani sama Tuhan. Pastinya kan dia tahu Tuhan itu kudus, dia kudis atau najis gitu. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan atau berbicara kepada Tuhan. Dan dia gak pernah berani sebenarnya ngomong sama Tuhan. Ingat, bukan Abraham yang pertama berdoa ke Tuhan, Tuhan yang ngomong sama Abraham. Kalau kita nonton film The Bible series, sinetron itu dia bilang apa? The Lord spoken to me. Tuhan ngomong ke gua. Bukan kita ngomong ke Tuhan, gak berani Abraham. Lihat ketakutan Abraham. Sungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Lihat posisi dia, seorang yang disebut friend of God. Dia tahu persis siapa dia. Dia tahu persis, bahkan dia kayaknya gak layak untuk memanggil Tuhan. Memberanikan diri untuk ngomong. Ayub juga sama. Ayub 42 ayat 6 di bahasa Indonesia sehari-hari bilang ini, aku malu mengingat segala perkataanku. Ingat dia pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa aku mesti lahir dan segala macam. Dia agak ngajak Tuhan berdebat dengan semua pertanyaan-pertanyaannya yang sebenarnya cuma satu, habis itu Tuhan nanya macam-macam, Ayub nggak bisa jawab. Aku malu mengingat segala perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kenapa dia memilih duduk situ? Karena emang dia itu. Kita debu dan tanah, kita mestinya di sini. Ditinggalin, binasa bersama dunia ini. Kita dari sini. Kalau saya bilang ini rumah kita, ya, kita dari sini. Gak mungkin kita nyentuh itu surga. Surga itu debu dan tanahnya itu emas. Gak ada debu tanah di surga. Jadi kita mesti tahu posisi kita dulu. Dan gini, boleh lanjutin lagi. Yesaya 6 ayat 5, celakalah aku ini seorang nabi berbicara, aku binasa. Kenapa dia bilang? Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Bukan bangsa yang tukang gosip. Najis bibir bukan bicara tentang tukang gosip. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Artinya apa? Dosanya dia itu dari dalam dirinya. Bukan cuma sesuatu yang kita lakukan. Itu diri kita. Kita bukan cuma orang yang berbuat dosa, kita pendosa. Itu kita. Ngerti dulu, kita bukan cuma orang yang berbohong, kita itu pembohong. Itu tuh sesuatu yang dari hati kita. Itu refleks kita, udah emang kejahatan itu yang kita buat. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Dia bilang apa? Celakalah aku binasa, bahasa gampang. Mampus gua. Tapi apa? Kita tahu dia nggak jadi mampus. Karena Tuhan apa? Seorang malaikat Tuhan dibilang ambil bara, ditaruh di mulutnya, dibersihin sampai kedalamannya. Dan abis itu apa? Ingat, orang yang kalau berjumpa dengan Tuhan gak mati, pilihan cuma dua kan? Orang berjumpa Tuhan imbang, mati atau hidup dan hidup buat Tuhan. Ya kan, kita lihat di Perjanjian Baru, namanya seorang penjahat namanya Saulus. Dia berjumpa dengan Tuhan dan gak mati, cuma buta 3 hari kan? Habis itu dia hidup buat Tuhan. Oke, saudara udah mati belum? Kalau belum, harusnya berubah. Kalau belum berubah berarti belum ketemu. Pilihannya cuma dua, berubah atau mati. Kalau masih hidup dan belum berubah berarti belum ketemu. Kalau masih hidup dan udah berubah berarti udah ketemu. Oke, perjumpaan dengan Tuhan itu terlebih penting dari apapun menurutku dalam hidup ini. Kesempatannya cuma sekali untuk jatuh cinta sama dia. Daniel 10 ayat 8, seorang orang yang keren banget namanya Daniel, dibilang ini, ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, ketika aku melihat Tuhan, the vision, dia bilang vision, dia nggak ngeliat langsung, dia cuma lihat Tuhan dalam penglihatan. Dia bilang apa? Hilanglah kekuatanku. Dia orang yang pernah dimasukin ke gua singa dan singanya semua kicap. Singa takut sama dia. Dan dia ngeliat Tuhan. Dia bilang apa? Hilang kekuatan gua, kata si Daniel. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Dia cuma ngeliat Tuhan dalam penglihatan. Orang yang masih berasa kuat belum pernah berjumpa Tuhan. Masih rasa kuat, masih sok jago sama Tuhan lo. Iya sih, gue berdoa sih, tapi kalau gue nggak belajar, gak bakalan bisa gue kayak gini, kayak gitu. Oh serius? Kalau gue ya berkat dari Tuhan sih, tapi kan kalau gue nggak rajin gimana? Kalau gue nggak cerdas, kalau gue nggak cerdik, berpikir strategi marketing dan bisnis dan segala macam, kata, bangun aja dibangunin sama Tuhan. Ini lama. Belum berjumpa sama Tuhan, masih belum eling kalau ikutin minggu lalu punya khotbah. Sebelum balik ininya apa? Akal budinya. Berikutnya ada satu ayat yang sangat mencengangkan menurutku, tapi ini sangat beralasan kalau kita pernah mempelajari Yesus
Yang di kayu salib. Habakuk 1 ayat 13. Ini seorang nabi yang namanya artinya keren, artinya dipeluk Tuhan. Seorang nabi yang nabi itu artinya hidupnya nggak sembarangan, nggak kayak pendeta-pendeta zaman sekarang yang kayak seminggu nyolong, seminggu bertobat, seminggu nyolong. Nggak, nabi itu perfect kalau bisa dibilang. Nggak, nabi, oke, levelnya beda level kalau bisa dibilang. Dan dia bilang ini matamu, dia bilang matanya Tuhan terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Makanya di sepanjang perjanjian lama kita lihat kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang cukup mengerikan menurutku. Tuhan pernah benar-benar menyesal menciptakan manusia. Karena apa? Pikirannya semua dosa, isi hatinya dosa, perbuatannya dosa, semata-mata cuma dosa doang yang dibikin. Kata Tuhan, ya ampun, ya habisin satu bumi, disisain satu keluarga. Habis diselamatkan untuk keluarga bikin dosa juga, gila nggak? Artinya apa? Mereka orang-orang biasa, nggak lebih perfect dari kita, cuma mendapat kasih karunia berkali-kali. Sodom dan Gomora. Terus ada seorang jadi gini, zaman dulu hadirat Tuhan ditandai dengan namanya tabut perjanjian. Itu hadirat Tuhan, jadi selalu dipindahin kemana-mana. Yang boleh pegang cuma kaum imam, Lewi disebutnya. Dan dibilang ini, Tuhan ngomong, kalau ada yang megang ini bukan keturunan imam, dia pasti mati. Dalam satu perjalanan ada insiden terjadi gini, kesandung karena jalanan mungkin licin atau apa, becek, nggak ada ojek mungkin, kepleset, dan gini tabut tuh hampir jatuh ke tanah. Ada seorang perwira, gengnya Daud, apa ya, aku bilang bodyguardnya Daud gitu, so asing, ditangkap karena dia takut itu jatuh, karena dia berpikir tanah lebih kotor dari tangannya. Mati. Dia itu bagus loh, itu inisiatif berlebih yang sebenarnya bagus. Daripada kotor gimana? Ditangkap sama dia. Dia nggak dengerin apa yang Tuhan bilang. Kalau lu bukan keturunan imam, lu pasti mati. Kalau pegang itu langsung mati. Daud sempat bete sama Tuhan. Kok mati? Tapi kan itu bagus kan? Itu kan daripada kotor. Kata Tuhan, Daud, itu bodyguard tuh sombong. Dia pikir tanah lebih kotor dari tangannya. Dia lupa dia itu debu. Nanti ya, kita berpikir kita lebih berharga dari tanah kan? Kita pikir kan? Belum eling soalnya. Saya lupa. Jadi kalau ngomong sama Tuhan masih sembarangan, karena kita ngerasa, kita temennya. Dan ini yang menjelaskan sebenarnya. Ini yang menjelaskan kenapa. Aku bilangnya poin nomor 3 adalah penjelasan kegalauan Yesus di Getsemani. Dari kecil aku selalu bilang, gini, aku pernah 2 kali, 2 tahun berturut-turut nih, dengerin, menjabat sebagai Yesus di drama gereja. Disalib. Orang pertama sepanjang sejarah gereja yang bukil di gereja. Aku doang, 2 kali lagi, 2 tahun berturut-turut. Karena apa? Dari umur SMP, SMA ketika aku pertama kali ambil dapat peran itu, aku udah jenggotan. Oke, jadi nggak harus tempel-tempelin, jadi kayak nggak jelas gitu kan. Padahal ditambahin wig, jadi biar kayak gue pakai wig malah jadi aneh, ya kan? Jadi kayak ini kayak Mandra pas main film apa tuh, Samsung Betawi atau apa, pokoknya jadi aneh. Akhirnya udah bikin lepas dengan rambut agak pendek, cuma itu jenggotnya, nggak usah dibohong-bohongin, tinggal tambahin luka. Itu deh. Dan gini, aku selalu ingat peran pertama adalah itu lip sync, nggak pakai suaraku karena aku masih kecil. Jadi suaranya mah pakai suara orang lain. Dan ada kata-kata seperti ini, hatiku, gitu suaranya, mas, suara Yesus gitu, kayak ngeselin banget. Dan karena dia anak IKJ mungkin, jadi dia anak IKJ biar lebih, suara gitu, kan kayak mas Yesus suara gitu sih, ya kan kayak gitu. Hatiku sangat berduka cita, kayak Doraemon, seperti ingin mati rasanya. Dan gini, aku pertama kali dengar itu, sepanjang sejarah aku hidup gitu ya, aku Kristen dari belum lahir, aku selalu dengar khotbah di Jumat Agung gitu, seolah gini di taman Getsemani, Yesus takut tuh habis salib, karena dia tahu salib itu sakit. Itu selalu yang ada di benakku, itu selalu yang diomongin dari mimbar. Itu fitnah. Percaya nggak? Percaya nggak fitnah? Lihat di 7 perkataan Yesus cuma ada 1 kata yang menjelaskan bahwa dia menderita, dan kata-katanya bukan gini, hentikan, aku tidak tahan lagi, sakit. Enggak, dia cuma bilang ini, dengar Pak, aku haus. Coba dimaki, dia nggak marah. Fitnah, dia nggak bela diri, dipukulin, dia nggak pernah bilang stop it, I can't take this anymore. Tapi di sini dia teriak, kenapa kau meninggalkan aku? Aku percaya benar, atau terima atau nggak terima, suka atau nggak suka. Ini mungkin baru buat saudara gini, yang paling Yesus takut di atas kayu salib itu
Coba kita buka dulu deh, biar mukanya pada percaya. Yuk, Matius 26. Nggak apa-apa. Kebenaran emang kayak gitu. Kebenaran tuh selalu kayak gitu. Nggak selalu baru, kadang terlalu lama sampai saudara udah terlalu familiar dengan itu dan udah nggak ngerti intinya. Ingat, Yesus tuh disebutnya the captain of our salvation. Nahkoda keselamatan kita. Masa ya sang nahkoda takut disalib? 10 dari 12 murid Yesus mati disalib. Satu orang yang ikut Yesus setelah Yesus naik ke sorga bernama Saulus jadi Paulus, dia bilang bagiku hidup Kristus, mati untung. Dia nggak takut mati, dia nggak takut menderita. Masa Yesus takut menderita? Coba pikirin aja dulu sendiri. Secara logis aja udah nggak logis kalau dia takut menderita. Nggak mungkin. Matius 26 mulai ayat 26. Mulai ayat 36 sampai 39. Gini, aku setelah kita udah sampai sana, aku bacain dulu. Lukas 22 ayat 44 bilang gini. Ini artinya anguish. Buat saudara yang masih belum ngerti arti anguish, anguish apa sih toh gitu, ada yang nanya kemarin. Yesus sangat menderita secara batin. Anguish adalah penderitaan batin. Perasaan kayak gini, kayak suffering, tapi suffering itu tubuh. Anguish itu suffering tapi yang di batin. Dalam batin, penderitaan batin. Yesus sangat menderita secara batin sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Gini, Dr. Lukas menulis, keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Ada istilah medis untuk ini, tapi aku nggak tahu, tanya Dr. Lukas. Kecemasan yang amat sangat sampai membuat orang tetesan darahnya, bahkan mungkin air matanya bisa jadi darah. Tetesan keringat, terlalu khawatir. Apa yang Yesus khawatirin? Apakah penyiksaan di kayu salib? Dengan berani, dia bilang. Dengan berani Yesus maju. Tapi dengan takut dia menghadap Bapaknya di dalam doa di taman itu. Lebih bahasa gampang, bahasa kerennya bukan takut. Takut itu terlalu culun. Dibilang gentar. Apa yang buat dia gentar? Coba Matius 26 ayat 36 sampai 39, sambil kita ganti gambar dengan yang ini. Saudara mesti lihat gambar ini. Aku nggak pernah lupa khotbahnya namanya Om Michael Sony. Aku ingat banget pertama kali waktu itu lagi ulang tahun Sidious. Dia khotbah tentang hal ini. Dan itu powerful banget menurutku. Karena itu penggambaran yang aku nggak pernah bayangkan sebelumnya. Oke, lihat gambar ini dulu. Kita lihat ayat kita, bacaan kita ayat 36 bilang gini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lihat, nggak ada kata-kata takut di situ. Nggak ada. Tuhan kita bukan, yang kita sembah bukan pengecut. Juru selamat kita bukan kayak kita. Takut melulu kerjanya. Ingat, takut itu sedikit banyak ngerendahin Tuhan. Soalnya Tuhan nggak ada bareng-bareng kita. Bukan mic itu. Kayak gini, keluar masuk cek gitu. Halo. Nah, lebih jelas atau gimana? Itu perasaanku doang. Sama aja cek gitu. Maka dan ia bawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka. Lihat, ada 3 orang diajak. Hatiku sangat sedih, ini dia kata-katanya, seperti mau mati rasanya. Ini dia. Kalau kita akan lihat kayak emang mau mati kan, besok mau mati kayak enggak. Ini sedihnya, kesedihannya membawa dia sampai kayak rasanya mau mati. Terlalu sedih, amat sedih. Kesedihannya bukan ketakutannya yang bikin dia mau mati, kesedihannya. Oke. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang apa? Kita banget ya kan? Diajakin doa dikit tidur, khotbah lama dikit tidur aja terus, kenapa nggak di rumahnya tidur? Dengar MP3 khotbah sambil tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup? Lihat, ini ada 3 orang tapi kenapa selalu Petrus? Kata Petrus, gue lagi kan gitu. Ya Om, yang selalu akan dicari kita nanti. Kalau Michael, Harry, sama Kristo, pasti itu yang dicari.
apa-apa. Kita yang suka kasih makan kan? Oh iya, dicariin pasti. Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lihat nih. Makanya kenapa selalu khotbahku di atas sejam, karena ini. Yesus bilang, bisa nggak sih tahan bentar aja sejam gitu nggak ngantuk, bisa nggak sih? Bersama dengan aku, kata Yesus. Ini kalau dikhotbahin motivasi duniawi, terserah, kalau mau ngantuk terserah, tapi ini kata-kata Yesus sendiri. Kalau kata-kata Yesus bikin saudara ngantuk, serius, mau masuk surga gitu, bosen pasti. Nggak percaya banget deh. Bosan pasti di surga, percaya deh. 41, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Gini, orang yang jatuh ke dalam pencobaan pasti nggak pernah berdoa. Cobain aja deh. Coba deh, bener-bener orang yang hampir setiap detik berdoa memohon, Tuhan mampukan aku menghadapi ini, mampukan aku menghadapi kejamnya jalan raya ibu kota. Bener, coba deh, orang yang kayak gitu nggak bakal kebut-kebutan, nggak bakal maki-maki orang tengah jalan. Dia terus berdoa lagi tengah macet, lampu merah, terus dia berdoa, Tuhan kalau bisa selamatin juga ke kanan kiriku nih, orang-orang pada hidup cuma buat kerja dan nggak mengenal Kau. Yang kayak orang kalau terus berdoa kayak gitu, masa sih jatuh dalam pencobaan? Cobain aja deh, pasti deh orang yang terus-terusan jatuh lagi pasti deh. Nggak pernah, pastinya nggak bawa pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nggak apalagi berdoa, udah ngerasa kuat sendiri, kayak ya udahlah nggak sempat berdoa. Kalau berdoa terlambat gimana dong? Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah ini alasannya selalu kan. Jadi kalau jatuh enggak, tapi kan roh penurut tapi daging kan lemah. Ya Tuhan juga tahu, orang Yesus yang ngomong toh. Ayat sebelum bilang apa bro? Itu satu ayat dibaca yang jelas. Apa? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Baru baca yang berikut nih. Jangan cuma B-nya doang yang lu kutip. Kalau ayatnya cuma B-nya doang, kita bisa ngomong gitu terus sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang berdoalah dan berjaga-jagalah biar nggak jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Roh emang penurut tapi daging lemah. Itu dia karenanya. Maka lu mesti berdoa dan berjaga-jaga. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, kan ini kedua kali, kata-katanya sama. Dan kita lihat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka lagi, posenya sama, tidur lagi. Ia mendapat, sebab mata mereka sudah berat. Dikasih alasan sama Matius, matanya udah berat. Ngelarang orang tidur, orang yang udah ngantuk itu percuma. Ya kan, matanya berat, kenapa? Tadi malam nonton MU. Ya iya, berat matanya. Ya kan? Banyak orang gak mempersiapkan untuk ibadah, sama sekali gak dipersiapin. Baru balik, gak jelas ngapain. Temen gue habis merit tadi malam. Dia tuh kalau merit, itu jam 12 baru kelar party, habis itu ada party selanjutnya. Dan kalau gue gak ikut gak enak dong, gue best man. Oh serius, jadi best man mesti mabok gitu. Lalu alasan, habis itu di ibadah, ya udah gini susah banget kan, nahan orang nih. Saudara jangan tertidur, kayak susah. Orang ngantuk, kayak orang udah kebelet pipis, dibilang jangan kencing, susah. Pasti kencing juga, itu yang Stephen bilang. Dan gini, kalau saudara baca lagi, selanjutnya Yesus berdoa lagi. Akhirnya apa? Ya udahlah, tidur deh saudara. Yesus berdoa lagi sekali lagi. Segitu sedihnya, segitu bilang apa? Dia bilang kayak mau mati rasanya. Kita mesti ngerti apa sih yang terjadi di sini. Gini, Michael Sony pernah ngomongin sesuatu yang menarik. Dia bilang ini, anggap ya, seorang ayah membawa anaknya ke pinggir danau, dia bilang. Terus anaknya ketika ngeliat danau gitu kan, dia agak, wah nih kalau gue dilepas ini pasti gue tenggelam. Terus dia bilang gini sama Papa jangan pernah tinggalin aku ya. Anaknya bilang gitu. Terus Papa bilang gini, iya aku gak bakalan pernah tinggalin kamu. Mau tanya bikin Yesus takut? Bukan takut, sedih, setengah mati. Bukan setengah mati lagi, sampai pengen mati rasanya. Yang pertama, secara teologis, cawan yang harus dia minum isinya dosa. Di situ bukan kemanusiaan Yesus. Gini, berhenti berpikir Yesus pengen nggak taat di situ. Nggak ada. Dia nggak kayak kita. Dengan semua kecenderungan berdosa dan nggak mau taat, dia nggak punya keinginan untuk nggak taat sama bapaknya. Tapi apa? Isi cawannya dosa. Secara teologis kita bisa bilang, oh cawan itu bicara tentang penderitaan. No, tapi yang ini
Bicara tentang dosa, dengerin, ini ketuhanan dia yang kita bisa lihat. Kemanusiaan dia diuji di 40 hari di padang gurun. Ketika dia nggak makan apa-apa. Kemanusiaan diuji di situ, di sini, di taman ini. Ketuhanan yang diuji. Dia harus minum dosa. Dengerin, Tuhan benci sama dosa. Dan dibilang apa? Bayangin saudara harus minum apa yang menurut saudara paling menjijikan. Bisa nggak diminum? Kalau ada cara lain, kata Yesus, tapi nggak ada, aku tahu nggak ada. Gini, setiap kali Tuhan nanya di Alkitab, itu retoris, nggak perlu dijawab. Adam, di mana engkau? Emang dia nggak tahu Adam di mana? Ya, Tuhan kalau nanya itu, dan gini, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, itu bukan permintaan. Dia bilang apa? Gue nggak mungkin gue minum ini. Dan yang kedua, yang paling Yesus bilang apa? Dia bilang dia sedih sampai kayak mau mati. Dia bilang ini, dia tahu ketika dia minum cawan itu, hubungan itu yang tadi, janji Bapa yang dibilang apa? Dengerin, di Matius 3, di Lukas 3 juga ditulis kayak gitu. Dia bilang ini, ketika semua orang sudah selesai dibaptis, masih ada banyak orang di situ. Ada Yohanes Pembaptis ketika Yesus dibaptis di langit terbuka, dia bilang. Kita tahu di situ. Dan banyak orang nanya, langit terbuka, terus ada suara dari atas ngomong gini, "This is my son. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Hubungan Yesus sama Bapaknya nggak pernah rumit, nggak pernah nggak harmonis, dari kekal sampai kekal, nggak pernah putus. Bapaknya nggak pernah tinggalin dia. Dari kekal sampai kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus nggak pernah terpisah. Dari kekal sampai kekal itu yang dibilang, "Pak, jangan pernah tinggalin aku ya." Kata Bapaknya, "Enggak, nggak bakal pernah tinggalin kamu." Dan kenyataan bahwa Yesus harus terputus hubungannya sama Bapa, itu yang bikin Yesus sedih sampai mau mati rasanya. Kebalikan sama kita kan? Berapa lama Yesus terputus hubungan sama Bapaknya? 3 hari, kurang lebih. Dan gini, berapa lama kita punya hubungan yang harmonis sama Tuhan? Paling lama dengan kekuatan kita sendiri, 3 hari kurang lebih. Retret berapa hari biasanya? 3 hari 2 malam. Itu pun kabur-kabur ke warung, ke warnet berapa kali nggak tahu. Cinta lokasi, deket-deketin cewek. Ya kan kayak, 3 hari 2 malamnya kagak. Gini, punya hubungan harmonis 3 hari 2 malam aja sama Tuhan aja nggak kuat. Yesus nggak kuat, 3 hari 2 malam harus terpisah dari ayahnya. Gak kuat. Siapa kita? Menunjukkan apa kehancuran kita nggak ngerti. Bahwa ini hubungan paling berharga yang pernah kita bisa punya antara seorang ciptaan dengan penciptanya. Hubungan yang teman-teman Chinese sebut sebagai fu. Ketika Tuhan seia sekata sama manusia di taman sebelum manusia makan buah itu, disebutnya hoki, beruntung, berkat, blessing. Jadi kalau bisa harmonis lagi sama Tuhan, dan itu yang Tuhan Yesus usahain. Itu yang Yesus pertama ini. Aku tadi pagi nge-tweet, aku tulis gini. Apa rasanya memperjuangkan sebuah hubungan dengan mereka yang tidak peduli untuk memperjuangkannya? Pernah nggak memperjuangkan sebuah hubungan sama pribadi yang nggak peduli sama sekali hubungan ini jalan atau enggak? Terus aku jawab gini, Yesus yang paling tahu. #Anguish, kasih gambar itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di retweet sama salah satu anggota JKT48, dulu anggota Bible Study ku. Aku tahu kalau dia retweet, langsung yang retweet banyak, mau pakai jilbab, retweet, asal retweet aja, nggak lihat gambarnya, di gambar Yesus di situ. Akhirnya beberapa orang yang lumayan tersinggung, akhirnya beberapa orang langsung ngecengin, selalu balik lagi ke sini. Kata-kata ini selalu dipakai sama orang yang nggak percaya sama Yesus, bilang ini, nah kalau dia Tuhan terus dia berdoa ke siapa? Oh, lu nggak tahu kan ini. Lu nggak tahu, ini kan kita aja beberapa kita baru tahu Yesus di situ, kenapa dia berdoa untuk kita diampuni. Padahal dia bisa ngampunin, karena di situ posisi dia lagi ambil posisi kita. Dia lagi manusia. Terus dia berdoa ke siapa dong? Kalau dia Tuhan, dia berdoa ke siapa? Gini, makanya kekristenan itu absurd di luar dari Trinitas.
Dan Trinitas sampai sekarang nggak masuk akal kita. Kenapa? Karena itu Tuhan. Nggak bisa dijelasin, tapi itu sangat berguna buat kita untuk mengerti segala sesuatu. Kalau di sini nggak ngerti Trinitas, dia berdoa ke siapa dong? Nggak ngerti posisinya apa Trinity. Teologinya bukan hanya untuk dimengerti, tapi untuk dipercaya. Karena itu penting buat kita di sini. Yesus mewakili kita. Untuk apa? Memperjuangkan hubungan itu. Ya kan? Aku nggak bisa jelasin, jujur nggak bisa. Nggak ada yang pernah bisa jelasin. Karena kalau Tuhan bisa dijelasin, dia bukan Tuhan. Itu yang percaya, itu kepercayaanku yang paling dasar. Dulu aku udah sempat mau agnostik, sempat mau ateis, udah tahu. Tapi apa aku tahu itu semua karena apa? Aku paksain Tuhan masuk di sini, nggak muat, ngeheng kalau dipaksa. Beda versi, beda banget. Dan ini dia yang diperjuangkan. Apa rasanya memperjuangkan hubungan sama pribadi, sama orang yang nggak peduli? Yesus yang paling tahu. Karena benar atau benar, kita nggak pernah memperjuangkan hubungan kita sama Tuhan. Pernah emang? Nggak. Diajakin baca Alkitab aja nggak pernah mau. Susah banget. Kayak mulai baca Alkitab kayak mulai diet. Nggak mulai. Ntar besok. Oh, ntar diet, ntar. Ya kan mulai diet gitu kan, ntar besok. Mulai baca Alkitab juga sama. Kayak gitu terus, tiap awal tahun biasanya mulai kan. Dari kejadian sampai Februari udah selesai. Ketemu coklat Valentine udah habis itu udah kayak aduh. Tunggu tahun depan lagi resolusi. Mulai baca Alkitab gitu terus. 27 tahun. Gila. Kita nggak pernah memperjuangkan apapun waktu. Ya kan lebih bela-belain jalan sama teman-teman dibanding. Ada emang yang kayak gitu kayak, "Tok, jalan nih Tok, Sabtu. Wah, sorry man, gue udah himetas." What the heck is that? Ini itu. Oh, jam 4 sampai 6. Bisa. Kosong. Mana ada yang menolak ajakan jalan sama temennya untuk lalu bro, gue belum kelar kitab Ayub. Ada? Gue pengen tahu nih orang kenapa nih, kasihan banget. Kayak, sorry, gue bukan yang gak asik, kita bukan yang gak hopeng, tapi gue mau beresin kitab Ayub dulu nih. Gak ada yang perjuangin hubungan sama Tuhan. Gak ada. Bahkan aku sendiri juga gak. Berapa puluh tahun sampai Tuhan samperin aku sendiri. Baru hubungan jadi nyata di situ. Padahal Kristen sih dari belum lahir. Papa pendeta, mama pendeta, kakek pendeta, nenek pendeta. Sekarang jadi pendeta. Belum, nggak jaminan. Itu yang dia perjuangin. Dia harus rela hubungannya sama papanya yang kekal sampai kekal terputus. Cuman biar apa? Hubungan kita yang udah terputus semenjak hari ketika manusia pertama makan buah itu jadi kembali harmonis. Yesus memperjuangkan itu. Dia harus rela ditinggalkan ayahnya. Ini kalau Jumat Agung ini kita sambut nanti dengan biasa aja, sia-sia usaha ini 7 minggu. Benar, aku pengen benar-benar orang tuh ngerti. Nonton tuh baru lihat covernya aja udah pengen nangis darah, tau gak? Nggak usah nonton Passion of the Christ diulang-ulang, baru lihat covernya aja. Ketika ada orang di situ pakai mahkota duri, kita tahu dia memperjuangkan hubungan yang nggak pernah kita pedulikan sama Tuhan. Hubungan terpenting, dia nggak takut disalib, enggak. Dia cuma teriak ketika ini doang, kenapa engkau meninggalkan aku, Allahku. Poin nomor 4 yang kita akan lihat adalah, boleh diklik. Aku bilangnya poin nomor 4 adalah kengerian dari neraka. Saudara mungkin lihat kengerian neraka adalah siksaannya. Oh, itu minggu depan nanti aku akan bahas. Enggak, yang aku bilang, menurut Yesus itu nggak semengerikan ini. Yesus teriak sama Bapa ketika Bapa memalingkan wajahnya karena terlalu, dia nggak bisa lihat dosa. Ingat, dia nggak bisa lihat dosa itu, dia bilang. Habakuk ngomong kayak gitu, matanya terlalu kudus untuk melihat kelaliman. Dan betapa nggak komprominya dia ketika anaknya minum dosa, dia harus memalingkan wajahnya. Padahal dia bilang apa? Nggak pernah aku akan tinggalin kamu, kecuali ketika kamu memilih untuk memperjuangkan mereka
mereka yang gak tahu diri ini, kamu minum dosa mereka, aku gak bisa ngeliat kamu, gak bisa. Dan kata Yesus, makanya aku juga gak bisa minum ini. Tapi harus minum kan. Kalau ada jalan lain, tapi gak ada kan. Gak ada kan. Bukan salibnya ditakutin, percaya deh. Yang paling Yesus takut adalah Bapa memalingkan wajahnya dari dia, karena dia gak pernah ngalamin itu. Coba kita sambil buka Wahyu 14. Saudara mesti lihat nih, masih banyak orang berpikir neraka dan surga bicara tempat doang. Ada yang berpikir yang berkuasa di neraka adalah iblis. Pemikiran paling aneh yang pernah ada. Tapi itu wajar karena kita selalu berpikir, oh ini surga, ini neraka, di neraka rajanya adalah iblis. Mampus lo, ceter. Itu dia. Padahal kita baca benar-benar Alkitab, di situ dibilang di neraka iblis juga disiksa. Bukan dia yang nyiksa. Jangan aneh-aneh pikirannya, kenapa dia nafsu banget untuk tarik jiwa kita. Kenapa? Dia nyari teman sependeritaan, ya, teman sepermainan di bumi. Teman sependeritaan iblis di bumi, teman sepermainan iblis di bumi akan jadi teman sependeritaan dia di neraka. Teman sependeritaan Yesus di bumi akan jadi teman sepermainan di surga. Itu dia paradoks. Makanya kenapa Paulus bilang, barang siapa yang beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Kenapa? Karena kalau kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus, kita akan ambil bagian dalam kemuliaan Dia. Itu ayatnya. Iblis dibalik. Karena gini, benar atau benar, sepanjang hidup kita, semua teman permainan kita biasanya nggak sedekat teman sependeritaan kita. Lo nonton teman-teman sependeritaan yang mana? Yang begadang rame-rame pas zaman kuliah, tugas akhir, tau gak? Itu biasanya lebih dekat sampai kapanpun kita ingat. Dibandingkan cuma asik-asik main futsal, asik-asik main skateboard, kejebur got, yang gitu kayak nggak terlalu. Yang dulu struggle, pinjam-pinjaman duit buat kuliah, dua-duanya anak rantau, nggak punya duit, ngerjain tugas rame-rame, yang menderita bareng-bareng biasanya akan terus bertahan sampai kapan. Makanya apa? Apa kita siap menderita bersama Kristus di bumi ini? Kalau kita nggak akan diingat sama Dia. Ingat gak sih kata-kata itu? Bukankah aku sudah begini demi nama-Mu? Siapa ya? Enak banget nggak diingat di ujung. Bener kan, sampai sekarang kita ingat kan teman-teman kita yang berbagi penderitaan seperjuangan. Aku bilang teman-teman seperjuangan lebih kekal daripada teman-teman sepermainan. Aku punya teman itu, teman sepermainan ini. Nggak bakal seingat itu teman-teman yang penderitaan seperjuangan. Wahyu 14 ayat 9b sampai 12. Coba lihat nih gambaran neraka. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya, itu ayat 9b, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Lihat, ini dia isi cawannya yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ingat, cawannya yang Yesus minum isinya apa? Murka. Kenapa Tuhan murka? Dosa. Oke. Dan gini, orang kasarnya yang nggak mau terima Yesus sebagai juru selamat harus minum cawan itu sendiri. Nggak diwakili sama Yesus. Nggak diuntungkan dari cawan yang Yesus minum. Orang-orang yang masih hubungan sama Tuhan nggak pernah peduli itu, nggak pernah diuntungkan dari hubungan yang Yesus perjuangkan di atas kayu salib. Ya, dibilang gini, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang, di mana? Di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Huruf gede anak domba, siapa itu? Yesus. Kita selalu berpikir apa? Surga dan neraka kayak dua tempat yang berbeda kan? Karena kita coba bacanya apa, di apa ada jurang tak seberangi yang kayak itu jauh banget, kayak enggak. Yang berkuasa atas neraka itu sama Tuhan. Dia raja, itu bagian dari kerajaan Dia. Kalau digambarin untuk bahasa gampang sekarang adalah gini, istana presiden sama Nusa Kambangan itu sama-sama pemerintahan Republik Indonesia. Ngerti maksudnya? Yeah. Neraka tuh kayak penjara. Yang berkuasa di penjara, di neraka Tuhan. Karena Nusa Kambangan juga presiden di Nusa Kambangan juga bukan kepala penjaranya kan? Masih SBY kan sampai sekarang, sampai yang tadi gantiin sama jagoan kita itu. Yang sebenarnya adalah
Jangan bergantung sama manusia. Kecewa pasti. Siapapun presidennya. Ya kan, aku bilang itu kan? Aku tulis itu di tweet. Ini jadi presiden, ini jadi gubernur, Yesus tetap Tuhan. Aku bilang. Nggak ngaruh. Aku taruh harapan di situ, di Yesus. Ingat, disiksa di depan mata anak domba. Pernah bayangin nggak neraka kayak gimana bentuknya? Dan nih, ayat berikutnya. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini, ini yang penting di sini, bukan penderitaannya. Berapa orang yang baca kitab Wahyu sebagai kitab antikris? Hah? Jadi nggak pernah mau dibaca. Oh, seram. Enggak. Kitab Wahyu, penulisnya tulis gini, Wahyu adalah apa? Ini adalah wahyu Yesus Kristus. Fokusnya bukan di antikrisnya, bukan di naganya, bukan di pelacur perempuannya, bukan di siksaan nerakanya. Fokusnya adalah sorga, tahta, dan yang duduk di tahta namanya Yesus. Makanya dibilang di sini apa ya 12? Yang penting di sini, lihat. Tadi penting nggak? Oh, penting buat info aja. Ingat, kenapa saya nggak mau terlalu tertarik sama neraka? Karena saya nggak mau ke situ. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau orang nggak mau beli rumah di mana, bodo amat nggak bakal ke situ. Orang nggak mau ke situ, orang nggak mau pindah situ. Ngerti nggak? Gue nggak peduli sama neraka. Bener, gue nggak mau masuk situ. Yang gue perlu tahu adalah apa didesain bukan buat manusia. Diciptain buat iblis dan para pengikutnya, jadi kita nggak usah ikutin iblis. Dan Yesus mati biar kita nggak masuk situ. Itu aja dulu. Emang di situ kayak gimana? Bodoh amat. Gue nggak masuk. Yang penting di sini ialah, perhatiin, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Ingat kita belajaran itu 10 minggu. Dan iman kepada Yesus. Yang penting adalah iman kepada Yesus. Ini dia kengerian neraka. Apa yang Yesus alami di atas kayu salib adalah gambaran kengerian neraka. Neraka itu bukan cuma siksaan secara tubuh, tapi ada anguish, siksaan secara batin ketika Bapa membalikkan wajahnya selamanya gini. Enak gak dicuekin? Enak? Enak gak dicuekin selamanya? Enak gak teriak-teriak? Papa, tolong aku, sakit, haus, tolong dong. Dia gini. Selamanya. Dia gak bisa lihat dosa. Asap api siksaan naik sepanjang masa. Selamanya di hadapan anak domba. Disiksa di hadapan dia, tapi dia gini. Dia ngeliat orang-orang yang memuji dia di sini. Selamanya. Orang-orang yang dari di bumi berkorban buat dia. Orang-orang dari di bumi dibilang gila karena percaya sama Tuhan yang gak pernah kelihatan. Padahal itu Tuhan pernah turun ke bumi jadi manusia. Mati, tercatat dalam sejarah. Orang-orang yang terus menyembah dia dari di bumi, susah senang kaya miskin sakit sehat, sampai selamanya. Orang-orang yang 2 jam, 3 jam, 4 jam selamanya betah di bumi, 80 tahun dengerin dia khotbah, selamanya dengerin dia ngoceh. Mereka yang gak pernah protes ketika WL-nya lupa suruh duduk. 5 lagu berturut-turut berdiri. Mereka gak pernah, ini WL gak punya hikmat dari Tuhan. Dia gak tahu gue udah 39, ntar lagi menopause. Capek kali bro. 39 menopause, kayak serius loh. Kayaknya gue belum deh. Tapi kan gue udah lumayan tua. Ngomongnya di J1, coba ngomongnya di Hillsong Conference. Hah? Di konser Hillsong di Istora ada yang protes emang? 23 lagu berdiri? Nggak ada. Emang kagak disediain bangku juga di situ? Bayar? Hah? Ngantri biar dapat paling depan? Hah? Itu manusia. Bayangin, Bapak memalingkan wajahnya selamanya. Ingat gak teriakan-teriakan itu? Di kisah Lazarus yang itu. Lazarus kan namanya kalau kan? Lazarus yang sakit kusta sama orang kaya itu, orang kaya masuk neraka itu. Terus dia teriak-teriak, tolong dong, tolong dong. Kacangin. Dia sampai minta tolongnya sama siapa? Bapak Abraham. Sedih banget. Kenapa? Karena Bapak di surga lengos, gak mau lihat, gak bisa lihat, bukan gak mau. Kalaupun dia mau, dia gak bisa.
Ingat anaknya pas minum dosa aja, dia pasti, ini anaknya loh. Ini anaknya, pasti dia mau ngeliat anaknya. Pasti dia nggak mau tinggalin anaknya. Itu udah jelas. Tapi anaknya minum dosa. Keadilan dan kekudusan Tuhan tanpa kompromi. Itu neraka. Dan gini, saudara, kita tahu rasanya dicuekin. Kita tahu rasanya sendiri. Semua manusia nggak ada yang mau sendiri. Maka Tuhan bilang apa tidak baik manusia seorang diri. Satu hal yang paling manusia takut adalah apa? Loneliness, kesepian. Mau tahu nggak? Kita nggak pernah kesepian. Yang pernah kesepian, pernah sendirian, benar-benar sendiri, cuman Yesus. Ketika seluruh dunia berteriak salibkan dia, dan dia tertolak dari bumi ini, dan pasti disalib. Bapa di surga memalingkan wajahnya dari dia. Buat saudara yang ngerasa sendiri, kita nggak tahu apa yang kita rasa. Yesus paling tahu apa artinya sendiri. Dikacangin sama bumi dan sama surga. Di situ dia tergantung, menangis. Eli, Eli lama sabatani. Nobody wants to be lonely. Lirik lagu itu udah banyak banget dipakai buat lagu apaan aja. You'll never walk alone, kata lagu terkenal dari tim bola yang baru menang tadi Bang. Kalau menang, bodo amat, mau ikut tim bola lagi. Tapi apa dia doang pada sendiri? Mau tahu apa? Saudara tahu kok jawabannya. Biar kita nggak perlu ngalamin, nggak perlu dicuekin sama Bapa selamanya. Itu yang dia perjuangin. Salib nggak pernah membosankan. Kalau saudara masih punya hati yang berfungsi, masih punya perasaan, cuma kita dibutain sama kenikmatan dunia, sama tipuan iblis yang bilang Allah itu gitu doang, kalah itu teori doang bro. No. Keinginan untuk tidak sendiri itu udah di dalam sini. Karena emang neraka gak dibikin buat kita. Makanya ketika kita harusnya masuk neraka, dia berjuangin itu biar kita bisa masuk surga. Karena kita gak diciptain buat neraka, diciptain buat iblis. Oke, berarti percaya sama iblis. Mulai percaya sama dia yang berjuangkan itu, mulai perjuangin hubungan ini. Karena dia bukan cuma udah mati-matian memperjuangkan ini, dia mati beneran memperjuangkan ini. Bukankah itu sebuah respon yang normal bagi kita untuk mati-matian, bahkan mati beneran memperjuangkan hubungan kita semua? Apa sih susahnya matiin TV? Apa sih susahnya matiin komputer? Matiin gadget? Apa sih susahnya? Apa sih susahnya cancel pertemuan dengan teman-teman lama dari zaman kuliah? Apa sih susahnya? Perjuangin hubungan sama Tuhan. Perjuangin. Di Ibrani 12 dibilang ini, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Belum sampai mencucurkan darah aja udah kalah terus. Gimana sampai mencucurkan darah? Ada satu fakta mengerikan ya. Gini, dibilang akan ada momen di mana ketika Antikris datang ke bumi ini, Tuhan ambil Roh Kudus dari kita. Aku nggak tahu aku akan kuat kalau Roh Kudus diambil. Ada satu momen aku takut itu terjadi. Tapi gini, kalau aku masih punya otak ini, aku akan paksa otak ini untuk mengingat semua janji Tuhan dan semua revelationnya, wahyuannya untuk membangkitkan jiwaku. Karena apa? Nanti Roh Kudus akan diambil. Yang kita punya cuma ini sama ini, pastikan dipenuhi sama firman. Jangan cuma takut siksaannya doang. Orang tuh takut antikrisnya doang. Takut kalau ditinggalin Tuhan. Takut menyangkal Yesus nanti kalau udah mulai siksaan itu dilakukan. Dan kita gak punya Roh Kudus untuk menguatkan kita, tapi kita punya firman. Maka Tuhan bilang, pas sebelum Roh Kudus diambil, biar apa? Biar lo berubah dengan pembaharuan budi lo. Biar lo udah gak pernah curiga lagi. Walaupun ketika Tuhan tinggalin itu untuk beberapa waktu sebelum dia datang lagi jemput kita, dalam siksaan itu kita akan terus bisa bernyanyi seperti Paulus bernyanyi dalam penjara itu. Karena
Dan cuma janji Tuhan kita bisa punya, kita bisa ingat. Dan kita gak punya Roh Kudus untuk ingetin kita lagi nanti di sana. Sekarang kita masih punya. Berhenti cuekin dia. Mulai diuntungkan kalau dia ingetin lo untuk ayo mulai. Saat kita ayo mulai. Ayo mulai serius sama Tuhan, ayo mulai. Ayo mulai perjuangkan hubungan ini. Ayo. Sekarang mumpung masih ada yang ngingetin. Ada dosa yang gak bisa diampuni, dia bilang bahwa dosa menghujat anak manusia, dosa menghujat Yesus bisa diampuni, tapi dosa menghujat Roh Kudus gak bisa diampuni. Apa maksudnya? Ini maksudnya. Dosa menghujat Roh Kudus adalah apa? Dia ngomong terus sepanjang umur hidupmu, tapi lo cuekin. Itu dia dosa menghujat Roh Kudus. Lo kacangin dia seumur hidup lo, siap-siap lo akan dikacangin juga sama dia selama-lamanya. Itu penghinaan, benar gak? Ya kan? Dicuekin penghinaan kan? Gak sepahit dibenci, mending dibenci dari dicuekin. Oh, dicuekin tuh gitu. Hey guys, apa kabar? Sibuk sendiri ngapain? Kayak gak ada gitu. Hey guys, lagi pada ngapain sih? Pahit, mendingan dibenci, serius. Dibenci orang masih ada aja yang mau datang dengerin. Ada. Yesus banyak banget dibenci, tapi pada ngikutin mau cari salah, at least. Kalau dikacangin tuh apa kabar? Dan itu terjadi. Dan itu kenapa? Karena Yesus dikacangin sama Bapaknya, biar kita gak dikacangin. Itu yang dia perjuangin kan? Itu kengerian neraka sejatinya apa ketika Bapa ada di situ dan kita disiksa dan dia memalingkan wajahnya selamanya. Itu dia penderitaan batin yang tak terjelaskan. Dan itu selamanya. Ngeri gak neraka? Ngeri. Lebih dari siksaannya. Tapi kita lihat. Ingat yang penting di sini adalah apa? Iman kepada Yesus. Tadi 12 bilang gitu. Poin kelima adalah gini, betapa, perhatiin nih. Tangisan Yesus adalah gini. Arthur Pink tulis gini, it was a cry of distress but not of distrust. Dia bilang apa? Iman yang tak tergoyahkan kepada Bapa di sorga, itu poin nomor 5. Dia tetap panggil Tuhan siapa? Siapa? Allahku. Itu memang distress, tapi bukan distrust. Ingat yang penting di sini adalah iman kepada Yesus. Nanti akan ada momen itu Roh Kudus diambil. Dan kita akan terus bilang, Bapak kenapa kau meninggalkan kami? Tapi apa kita akan terus dipanggil dia Bapak, terus panggil dia Tuhan. Kita terus percaya sama dia. Yang penting di sini adalah iman kepada Yesus. Kira-kira jam 3 berserulah dengan Yesus dengan suara nyaring. Bahasa saya bilang jam ke-9. Ingat orang Yahudi ngitung kayak teman-teman Muslim. Ngitung jam mulai dari matahari terbit. Jam ke-9 jadi apa? Jam 3 sore. Benar. 6, 12, 3. Jam 9 kan? Jam ke-9. In the 9th hour bilangnya. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Lihat nih dia teriak kencang banget juga. Dan berikutnya nanti minggu depan dia nggak teriak. Dia cuma bilang, aku haus. Nggak teriak. Karena dia nggak pamer. Kasih tahu sama orang-orang ini sakit guys. Nggak. Mereka tahu orang mereka sengaja nyiksa Yesus. Dia cuma bilang, aku haus. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita lihat sini iman yang tak tergoyahkan kepada Bapa di surga. Biar kita akan ngomong kayak gitu. Tapi akan terus panggil dia Tuhan. Apapun yang terjadi, berasa ataupun nggak berasa Tuhan ada di sini. Masih ada ataupun nggak ada Roh Kudus di sini nanti ketika Antikris mulai berkuasa. 3 kali aku mimpi. Istriku juga, aku yang mimpi, kamu yang mimpi. Dia mimpi dari zaman pacaran ya, waktu itu belum ngerti. Dia mimpi berkali-kali rapture, tapi aku ditinggal. Kayak semacam itu. Iya, gimana ceritanya? Iya, pokoknya selalu aku ditinggal, Kayak udah nih kayak kapal atau apa itu orang udah masuk semua terus terakhir aku malah keluar jelek, lari. Selalu kayak gitu ceritanya. Aku coba, wah berarti gue tinggalin nih. Makanya apa? Nafsu banget nih. Dijauhin.
Siap-siap ketinggalan, biar apa? Nanti dengan semua yang aku punya, aku bisa menguatkan orang lain. Ada loh momen dulu dimana Roh Kudus bersama-sama kita. Tapi apa? Roh Kudus cuma selalu ngingetin gue akan firman-firman yang gue inget ini kekuatan lo yang gak pada berubah. Dia bilang apa? Kalau rumahnya udah kelar, dia jemput kita. Itu yang bikin orang gak akan jual jiwanya pada iblis, gak akan menerima tanda di dahi dan di tangan yang diributin sama semua orang. Nanti semua orang pas lahir dimasukin kayak bodoh amat. Kalau menurut saudara Yesus itu harta, mau kita nggak boleh beli ataupun makan ataupun minum kalau nggak terima tanda itu, so be it. Mendingan gue nggak makan dan minum dan beli apapun karena itu nggak penting. Mendingan gue mati kelaparan. Saudara nggak perlu pikirin lagi makan, beli, minum. Yesus harta bukan? Berhenti deh baca gitu-gitu. Mulai baca Alkitab. Mulai jadi firman Tuhan apa? Biar kita bisa ngomong gini, manusia hidup bukan cuma dari roti doang, dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan jadi Kristen anak kecil, takut-takutin terus sama kayak gitu. Kalau iya kenapa? Yesus sudah bilang kok akan dengungan itu. Bersiap, kita tugasnya bersiap. Yang penting di sini ialah apa? Mentaati perintah Allah, ketaatan orang-orang kudus dan iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesus adalah poin nomor 6 terakhir, adalah dasar keselamatan Kristen. Ini poin terakhir. Di Nahum 1, coba lihat terakhir, slide 2 terakhir, sorry. Nahum 1 ayat 6, siapakah yang tahan berdiri atau kuat menghadapi geramnya? Siapa? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Siapa? Di Mazmur 89 ayat 19 dibilang ini, once you spoke in a vision to your devoted ones and said, I have endowed one who is mighty. Dia bilang apa? Tuhan bilang, aku udah pilih, tentukan satu yang kuat. A hero giving him the power to help. Siapa dia? Yesus. Dasar iman Kristen, Kristus. Apa yang menjamin kita gak bakalan dikacangin sama Bapa selama-lamanya? Yesus. Apa yang menjamin bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kita dari sekarang sampai selama-lamanya? Cuman kata-kata Yesus yang kayak gini. Bagian depannya saudara gak peduli, tapi saudara cuma suka ujungnya. Ya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Terus saudara dan ketahuilah. Oh, saudara langsung ambil di situnya aja. Karena tweetnya cuma muat segitu kan. Dan ketahuilah aku tidak pernah apa? Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dengerin. Jangan pernah baca. Penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman cuma berfungsi kepada orang-orang yang mau pergi, yang mau menjadikan semua bangsa muridnya, yang mau pikul salib sangkal diri, pikirin jiwa orang, dan mulai apa? Mempertaruhkan seluruh hidup. Ketika mereka terima Tuhan Yesus, mereka akan dibuang dari keluarga. Kita yang harus siap terima mereka jadi anggota keluarga dan dibenci oleh karena Yesus. Terus ada pikul salib sangkal diri. Kita harus mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu, karena cuma masuk gereja habis itu dibaptis nggak cukup. Kita harus jagain iman mereka seperti Tuhan jagain iman kita. Aku menyertai kau pada sampai kesudahan zaman cuma berlaku buat orang-orang yang tak cuekin perintah yang depannya. Di Efesus 5 ayat 2, dasar keselamatan Kristen, 2 ayat terakhir. Hidupmu hendaknya dijiwai oleh kasih. Lihat nih, gak bakal bisa buat orang yang gak ngerti, gak mengalami sendiri kasih Yesus. Karena ngerti aja gak cukup. Seperti Kristus pun mengasihi kita, Ia mengorbankan dirinya untuk kita. Dasar keselamatan Kristen. Dia putus hubungan sama Bapa biar kita hubungannya harmonis lagi. Dasar keselamatan orang Kristen. Sebagai suatu persembahan yang harum dan menyenangkan hati Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, dasar keselamatan orang Kristen, telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Kita. Dia dicuekin di atas itu karena kita.
Dia nggak mengenal dosa dijadiin dosa. Supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Bahasa Inggris bilang ini kan, supaya dalam Yesus we are the righteousness of God. Kita itu orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang dia perjuangin. Penderitaan batin itu. Beberapa hari terakhir saya dan aku juga ngalamin apa artinya penderitaan batin. Ketika memperjuangkan hubungan sama orang-orang yang ngomongin di belakang, yang fitnah sana sini, ngeceng-ngecengin, gak mau hormati. Tapi gini, ingat Tuhan tuh baik, dia selalu gitu sebelum bawa khotbah, sebelum kita pelayanan dia selalu bawain, dia selalu tekan hati ini untuk ngalamin sendiri. Dan Yesus bilang, lo mau tahu Yesus? Mau tahu tak? Itu kayak maici, itu baru level. Aduh, pedes biasa. Pedes yang gua maksimal. Karena yang cuekin gua bukan cuma manusia, bukan cuma lu doang. Bapa di surga cuekin gua. Cuma buat lu dah, mau buat orang-orang kaya. Dan itu yang Tuhan kita sembah. Biar minggu-minggu ini yang disebutnya Rabu Abu atau kalau udah itu, biar minggu-minggu ini kita renungin itulah. Udah berapa minggu kita renungin. Karena ini perenungan mungkin 7 minggu ini adalah perenungan yang penting untuk keseluruhan hidup kita, untuk kita diyakini. Yang penting adalah apa? Ketaatan orang-orang kudus. Apalagi tadi apa? Percaya kepada apa? Taati perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. 3 hal itu. Iblis berusaha bikin kita takut, Tuhan berusaha bikin kita kuat. Dia bilang apa? Hei, anakku pernah kutinggalkan, biar karena kamu gak bakal pernah kutinggalin. Itu janji buat kita, janji buat kita yang gini, yang cawannya diminum sama Yesus. Kalau saudara mau beragama dan mau minum cawan sendiri terserah. Ada pilihan kok, Tuhan kasih pilihan untuk mau percaya sama Dia, mengenal Allah dan percaya Injil Yesus, atau apa tadi, binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya, memilih yang mana terserah. Mendingan percaya. Apa sih ruginya percaya? Paling hidup ini saudara rugi. Tapi hidup kekal saudara punya, mana sih yang lebih indah? Aku tanya. Kalau mau pakai ilmu dagang aja dulu, mana sih yang lebih hoki? Itu aja dulu. Kristen bukan sesuatu yang bullshit, ini sesuatu yang nyata. Dia akan kasih lihat mana yang lebih berharga. Nih aku kasih semua dunia dengan segala kenikmatannya, dan aku kasih surga dengan Yesus. Mana yang lebih berharga? Udah jelas itu. Dia nggak nanya, dia udah tahu jawabannya. Nah, kita berdoa. Tuhan, thank you buat karena Kau telah perjuangkan hubungan kami dengan Bapa. Hubungan yang beberapa dari kami masih belum mengerti pentingnya. Tapi biar tangisan Yesus di Getsemani, keringat yang menjadi darah di Getsemani, membuat kami mengerti bahwa Yesus terpisah, bahwa Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Biar Bapa nggak perlu memalingkan wajahnya dari kami. Thank you Tuhan buat hari ini, buat kesempatan kami bisa berkumpul merenungkan kedahsyatan firman-Mu dan menyadari betapa beruntungnya kami, betapa hokinya kami ketika Tuhan semesta alam memperjuangkan hubungan kami yang sudah putus hancur-hancuran sama Engkau. Terima kasih Yesus, karena ketabahan-Mu dan keberanian-Mu, kehebatan-Mu, kekuatan-Mu. Engkau jagoan kami dengan kekuatan, dengan kuasa untuk menyelamatkan dan menolong kami. Thank you, udah tolongin kami yang gak peduli, buat kami jadi peduli. Biar ketaatan Engkau dapatkan kepada kami orang-orang yang Engkau kuduskan. Dan biar kami boleh mentaati semua perintah-Mu, dan kami beriman tanpa ragu kepada Yesus Kristus yang telah memperjuangkan segala-galanya, mempertaruhkan segala-galanya buat kami. Ajak kami, izinkan kami, Roh Kudus mampukan kami untuk memperjuangkan segala-galanya bagi Yesus. Terima kasih
Dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Terima kasih Bapak. Thank you Holy Spirit. Jangan pernah tinggalkan kami.